Kalau yang BCA ada duit ya? Adanya BCA, BCI. Kalau BCA banyak duitnya, BCI yang ngumpulin duitnya gitu. BCI yang hasanah, mudah-mudahan ibu kita berharap kita kumpul begini bukan hanya 1-2 orang, tapi satu rusun BCI ada di dalam surga nanti. Amin. Karena ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Yang punya duit dipakai maulid, duitnya diajak ibadah walaupun patungan. Ya kan? Yang punya seragam-seragamnya dipakai ngaji berarti ibadah. Yang duduk bareng menghadap ke sini ini adalah ahli-ahli ibadah. Sebab nggak ada lagi ibu yang kita bawa selain yang jadi ibadah. Saya berani buktiin di PCI ini kira-kira ngajinya pinter mana? Rajinan ibu-ibu apa rajinan bapak-bapak ngaji? Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya ada pengajian harian, ada mingguan, ada bulanan, ya bu ya. Benar. Kalau bapak-bapak, karena kelihatannya dari seragam sih pak. Kenapa ibu-ibu bajunya bagus-bagus kelihatan berarti rajin ngajinya? Ya bu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang pink, ada yang hitam, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar. Dan saya yakin pasti lebih rajin ibu-ibu daripada bapak. Kelihatan. Kalau bapak bajunya nggak jelas, gak ada yang sama. Ibu ada yang merah, ada yang kuning, mau berangkat ngaji juga pilih-pilih baju dulu ya kan. Kalau bapak mah tarik aja. Makanya kelihatan bapak ngajinya jarang kelihatan dari kancing bajunya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun. Ini mohon maaf nih saya ceramahnya nggak serius-serius. Karena saya juga emang nggak terlalu serius. Jadi disebut ustadz itu punya kiai, disebut ustadz itu punya murid, kiai punya santri. Saya belum. Dari dulu sampai sekarang cuma punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Komisi 10 Eko. Walaupun jarang kelihatan Pak, Eko ada di DPR, buka catering. Kalau Parto baru selesai jadi dalang di OPJ. Jadi bagi-bagi tugas. Nah saya bagian muter-muter di maulid kemana-mana gitu. Mana-mana saya maulid sampai ke kampung-kampung itu. Saya maulid yang kelihatannya ceramah, kelihatannya. Padahal masa amal lagi usaha. Ya bu. Cuman begitu, kalau saya ceramah tuh istri saya udah tahu. Kalau saya pulang nggak bawa parcel, dia curiga. Oh katanya ngaji masa pulang nggak bawa apa-apa. Jadi fitnah. Lagi cerita ya bu ya, bukan berarti saya minta parcel, bukan. Nah. Bukan minta, masing-masing udah pada tua biar paham. Yuk balik lagi. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah itu baik, bapaknya baik, ibunya baik, berarti keluarga kita keluarga baik-baik. RT-nya ngaji baik, masyarakatnya ngaji baik, berarti rusun PCI ini rusun yang baik-baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Semua modal pulang kita adalah amal soleh, amal yang baik-baik. Yang kita bawa nanti amal yang baik-baik. Baik bertetangga, baik berumah tangga, baik bernegara, baik berbangsa, baik beragama. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surga. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, berarti keluarga baik-baik. Siapa yang suka sama yang baik? Itu benar. Kalau zaman sekarang jadi orang baik gampang. Jadi orang nggak baik, lebih gampang. Karena mulut sama otak cepetan jari sekarang. Tinggal pijit, udah keluar, benar. Ketik, salah ketik, malam ketik, besok pagi dijemput. Ya. Berapa banyak kita nonton peristiwa, cukup tinggal klik doang, benar. Benar ibu.
Coba contoh, ada viral, ada yang viral tuh Bu, masalah rumah tangga ya kan, lapor belum diproses, batal lagi, dicabut proses, iya Bu ya, dicabut. Nah kalau sekarang ini Ibu kita menonton apa aja ada. Jadi medsos itu udah menjadi dunia buat kita. Mau apa aja tahu, mau apa aja bisa. Ibu nggak usah ngundang saya, klik aja Akri Patriot TV, udah selesai. Nggak bayar, nggak repot-repot, nggak banyak-banyak patungan kan. Tapi nggak dapat pahala nuntut ilmu. Ini yang disebut kita kumpul bareng barokah, jadi rahmat buat kita semuanya. Bahkan saya bisa tahu Bapak di BCI ini kira-kira Bapak sama Ibu ngajinya pinter mana, saya bisa lihat. Ya, saya bisa lihat. Bapak diem dulu. Sekarang Ibu dulu. Saya mau cek dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Enak rata suaranya. Ibu kelihatan rajin ngajinya. Cakep, ahli surga. Amin. Coba Bapak. Ibu diam dulu. Ayo Pak. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak. Al-Aziz. Ayo Pak. Al-Aziz. Ayo Pak. Al-Aziz. Ada suara. Enggak ada suara. Beda Pak sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah. Lam yalid walam. Jelas nggak Pak? Istri kita pinter nggak Pak? Pinter, nggak sia-sia Bapak kasih duit istri mau berangkat ngaji. Benar? Cakep nggak itu Pak? Cakep nggak? Cakep. Oke, Masya Allah. Bededen. Ya. Sahabat saya dulu kan beliau kiai, saya nggak jelas. Satu kehormatan bisa hadir beliau di tengah-tengah kita. Mungkin nanti beliau ceramah yang panjang. Kalau beliau ngajar ngaji, kalau saya ngajak. Jadi kalau ngajak siapa aja boleh, benar. Tapi kalau ngajar ngaji mesti kiai. Nah beliau nanti. Beliau juga dulu satu pondok sama saya. Beliau buka kitab, saya ikut buka kitab. Beliau tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah saya pulang mondok bisa buka tutup doang. Beda Bapak, di mana talim, di mana pengajian pasti paling rame, paling kompak ibu-ibu. Bener. Belum acara langsung rapat duduk, coba cowok masih ada yang di bawah pohon, masih ada yang senderan. Mandi asal yang makanya mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Biarin Bapak belakangan karena ngidupin rokok dulu. Berani buktiin Bapak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah. Lam yalid walam. Kan enak tuh Pak, rata suaranya. Coba kamu dong. Mana suara kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa beda nggak Bu? Wajar Pak, wajar karena kita harus nyenangin istri Pak. Alem aja istri, kata bapak saya, istri jangan disakitin perasaan. Alem aja kalau istri kita. Yang namanya suami
harus selalu salah dan mengalah di hadapan istri. Terima kasih, terima kasih. Aku lagi belain kamu. Yang namanya suami harus selalu salah dan ngalah di hadapan perempuan. Berarti itu suami yang paling mulia. Setuju Ibu? Jangan coba-coba kita pengen menang di hadapan istri. Survei membuktikan kita laki-laki selalu salah. Ini kata Rasulullah, suami harus selalu salah. Aman. Coba Bapak mau ngapain aja salah. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Keluar rumah salah, diem di rumah terus salah. Enak nggak serba salah? Ya. Karena istri kita Pak simple. Biarin suami kita nggak ganteng asal selalu ngasih. Biarin suami kita nggak keren tapi selalu bagi. Biarin suami kita pergi asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah terus pagi sore siang malam kalau nggak punya? Tuh Pak. Jadi Bapak nggak usah nyisir berkali-kali. Nggak usah. Bapak nggak usah lagi pakai rapi-rapi, nggak usah. Karena yang ditunggu ibu adalah bahkan survei membuktikan, Ibu, yang meninggal dunia lebih dulu di dalam rumah tangga adalah suami. Maaf Pak. Ya. Kita lebih dulu ditinggal almarhum bapak kita daripada ibu. Artinya lebih dulu suami meninggal dunia daripada istri. Maaf Pak, ini perlu saya tegasin lagi. Jadi yang lebih dulu mati adalah suami. Bapak ini nggak sadar pelan-pelan lagi mau dibunuh. Ya. Udah tahu ibu suami nggak kerja tetap istri mintanya. Udah tahu bapak nggak megang duit tetap istri minta. Pagi siang malam nggak punya duit istri nggak mau tahu. Yang penting itu Bu yang bikin suami kita pada mati duluan. Sebetulnya simpel Ibu. Minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Begitu dong. Minta duit sama, di mana mintanya? Di kuping suami. Jadi kalau suami lagi tidur, mintanya sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Ya Allah, mau belanja nih. Deketin lagi ibu, belum dikasih juga tempel. Ya Allah, semua udah serba naik ya Allah. Bensin naik ya Allah, belanjaan naik ya Allah. Belum bangun juga, ibu berhenti minta bacain Yasin 3 kali. Nah, mau hidup, mau mati dah. Jadi minta duit sama Allah. Kesian ibu pagi sore siang malam suami kita nyari duit buat siapa? Buat istri kan? Bener. Ada nggak buat wanita lain? Nggak ada, nggak bakal cukup. Duitnya segitu, ibu juga nggak usah cemburu, capek. Yang begini nggak usah dicemburuin. Duitnya dikit. Jadi kalau ibu suami pulang malam nggak usah cemburu, nyesek ulu hati. Nggak usah cemburu, nggak usah. Yang mau ini cuma ibu doang. Cewek lain belum tentu mau. Karena udah kelihatan urat susahnya keluar. Jadi buat apa dicemburin yang begini, mau diamin aja. Ya, liatin aja. Gak bakal cewek mau nggak. Kuntilanak aja udah gede. Buktinya ngeliat cowoknya nggak ada duitnya ketawa doang. Bebasin. Jangan dicemburuin sampai lagi umur udah di atas 50. Cari senang. Jangan cari susah. Susah udah turunan. Hidup cari
senang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang, tapi kita harus cari senang. Jangan pusing-pusing. Ibu hari gini masih cemburu aja sama suami, nyeksa. Ntar mati muda, paru-paru bolong. Bebasin aja, bebasin suami, bebasin aja. Yang penting sebelum pergi dia ninggalin. Bener ibu? Ibu periksa kantongnya sebelum berangkat, ada duit 1 ikat, ibu parokin duitnya. Insya Allah nggak bakal jauh. Cukup buat gojek aja, buat muter. Ya, aman, aman. Karena kalau usia kita di atas 50, ini usia-usia yang sensitif, gampang kaget. Berapa banyak orang jatuh nggak ketahuan, sakitnya tiba-tiba meninggal karena kebanyakan cemburu. Yang begini dicemburuin ngacok. Nah, udah saya ukur. Ini kalau bukan cewek-cewek yang pingsan nggak bakal main begini. Kalau itu masih cemburu juga, bawa suami ibu ke tengah lapangan. Ada geledek gede, petir gede, hujan lagi gede, bawa suami ibu ke lapangan. Lihatin dari jauh, kira-kira geledek nyamper apa enggak? Kalau geledek aja nggak nyamper, apalagi cabai-cabean. Bebasin. Hidup itu simple. Lapar, makan. Ngantuk, tidur. Saya ulangin, hidup itu simple. Lapar, ngantuk. Kenapa orang nggak bisa tidur? Kenapa orang susah makan? Karena kebanyakan urusan. Benar? Bebasin ibu, jangan terlalu kaku. Depan suami juga jangan terlalu kaku, santai aja. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu isinya permainan. Dunia itu isinya senda gurau. Jadi main-main aja. Jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku lihat suami. Nanti ujung-ujungnya viral. Berapa banyak tuh ada suami bunuh istrinya. Ya bu, ada suami bunuh anaknya. Coba dah, ngeri nggak itu? Ada perampok masuk maling ke dalam rumah, diambil duitnya, diambil barang-barangnya, habis itu melihat penghuninya diperkosa, habis perkosa dibunuh. Ini perampok yang nggak sekolah bu. Harusnya kalau udah dirampok, udah diperkosa, udah jangan dibunuh. Kan kalau enak bisa balik lagi ya. Dibebasin, hidup itu simple. Kalau lapar, kalau ngantuk, selesai. Jangan pusing-pusing ibu. Capek. Kita sholat juga nggak jauh-jauh tujuan kita. Apa yang kita kata, itu yang kita komitmen dengan Allah Tuhan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesai. Ngapain abang? Istri marah-marah kita sampai nggak mau pulang ke rumah. Suratnya nggak ada. Bawa dong suratnya. Ya, jangan pusing-pusing. Kasihan, berapa banyak orang sekarang nggak sampai tua usianya karena terlalu banyak urusan, terlalu banyak pikiran. Utang belum kelar, udah ngutang kan? Ya, bener. Tapi nggak apa-apa, utang terus nggak apa-apa. Negeri kita terkenal kok negeri yang banyak utang. Ya. Bahkan ada bahasa bayi yang baru lahir udah siap-siap nanggung utang. Bener. Survei membuktikan, boleh bapak percaya nggak percaya. Pulang ke rumah lihat motor di depan udah lunas apa belum? Masuk ke dalam ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab, pagi dorong jendela bunyinya kridi. Artinya di dalam rumah kita ada terus saja ngutang terus. Jangan sampai nggak kebagian. Jarang kan ada ustaz nyuruh ngutang, jarang itu. Ngutang terus, ngutang. Jangan takut. Yang penting ngutang nggak usah dipikirin, bayar. Pagi sore kita pikirin, kalau belum bayar pikir terus kan. Mudah-mudahan pulang maulid punya utang, Allah kasih rezeki, lunasin. Kalau masih resep terus saja, nanti juga lama-lama mati. Kalau mati nggak ada yang nagih, bener. Makanya banyak orang ngakhirin utang, kebanyakan utang supaya nggak ditagih, gantung diri, pengen mati supaya nggak ditagih.
Ya, setuju itu. Jadi kalau orang takut mati nggak bakal mau ngut. Sekarang kita udah berani kan? Mumpung belum mati, utang terus. Nanti juga lama-lama mati. Lama-lama mati. Utang ketawain aja, bayar selesai. Jangan pusing-pusing itu. Nyari senang, nyari senang. Makanya di mana pengajian ibu-ibu masih ingat gak dulu? Pasti diajakinnya senang. Nggak ada diajakin susah. Bener? Ada lagunya tuh, mari oh mari mari baca sholawat. Mau sholawat diajarin, bener? Coba pengajian bapak-bapak, nggak ada nyanyiannya. Makanya kalau ngaji tuh baru nyampe bengong, kayak mabok cubung. Nah, kalau ibu-ibu baru nyampe langsung gitu kan seneng. Bapak-bapak dulunya kelihatan waktu muda sering ngoplos. Yuk bareng. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi. Mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah, marilah, marilah ikut. Yang hafal lagu itu biasanya umurnya udah lumayan gitu. Kalau bapak-bapak jarang nih mau diajak nyanyi. Jarang, jarang. Kalau ibu-ibu enak. Maulid ada lagunya, masih ingat? 12 Rabiul jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya 507 di kota Mekah pada tahun makin kecil. Ada tuh lagunya bener. Pengajian bapak-bapak ada nggak bu? Ada. Paling begitu nyampe haredang, haredang. Belum apa-apa udah panas duluan. Lalu haredang kan panas. Jarang pengajian bapak-bapak ada lagunya, jarang. Benar. Makanya cari senang, jangan cari susah. Miskin udah turunan. Jangan maksa pengen kaya, capek. Lihat orang-orang yang pengen kaya, maksa, capek. Punya istri nungguin lilin. Suaminya keluar jam 12 malam. Tersiksa bener kelihatannya. Istri nungguin lilin, suami keluar. Setiap ada tembok kosong-kosong tembok orang. Ada tembok kosong-kosong. Yang kasihan pak, temboknya belum diaci. Lagi tajam-tajam tuh pak. Akhirnya duit nggak kena habis berdarah-darah. Karena maksa pengen kah? Jangan. Biarin miskin, yang penting hidup. Ya. Iya daripada kaya, Senin megang duit, pagi Selasa mati buat apa? Mendingan kita nggak megang duit tapi nggak mati mati. Ya. Cabut, kira. Jangan susah-susah. Bapak juga jangan susah-susah. Kira. Ujung-ujungnya ngapain sih hidup? Kalau kita boleh milih, saya juga milih nggak mau jadi penceramah. Saya pengen jadi donatur. Ustaz saya undang, saya kasih 10 juta, 20 juta. Sampai nggak kuat buat duit dia pulang. Emang ngomong begini nggak malu bu? Malu saya juga. Makan kotak amal. Promo dibuka buat bayar saya. Nggak malu apa bu? Malu sebetulnya. Cuma dia gimana? Emang saya nggak tahu bu. Berapa Jumat duit dikumpulin? Tuh di depan saya aja masih ada kotak infak. Jadi buat doa apa ternyata buat bayar ceramah, berarti penceramah lebih doa apa? Malu ibu, sebetulnya malu. Kalau yang ngerti nggak pakai diminta. Kalau nggak ngerti kan kita mesti nggak. Gitu. Ini aja juga panitia sama saya nego. Aduh. Apal aja dia.
mau gimana lagi Bu? Teman-teman saya di DPR duitnya banyak, kayak tisu, cabut duit. Saya begitu dicabut kayak Puun, cabut kagak tunggu lah, kali cabut habis. Sampai lagi gara-gara COVID kemarin tersiksa Bu. Kumpul-kumpul nggak boleh, acara nggak boleh, orang-orang panggung akhirnya ya pada di rumah aja, nggak manggung-manggung lagi. Ya resikonya gitu, istrinya hamil lagi. Ya maaf jujur, saya sebagai laki-laki saya merasa gara-gara COVID itu jadi bego saya. Ya. Maaf ya, bagaimana nggak bego? Biasanya kita mau makan cuci tangan. Setiap mau makan cuci tangan, gara-gara COVID kita Pak udah 5 kali cuci tangan belum makan. Bego nggak? Itu saya, ibu gitu juga nggak? Oh enggak. Oh, berarti saya doang yang bego ya Bu ya? Biasanya Pak kita habis main mandi basah. Gara-gara COVID Pak, udah berapa kali kita mandi basah, enggak main-main. Makanya begitu COVID pergi, aman nggak kira-kira kita? Aman. Kita doain saudara kita, masyarakat kita yang kena COVID masuk dalam surganya Allah. Syahid di jalan Allah. Tinggal kita yang nggak jelas matinya di mana. Bener. Kita belum jelas matinya di mana. Ada yang bisa jelasin. Nanti saya matinya di mana. Pak, mati itu bagaimana kebiasaannya. Orang yang sering naik motor matinya di atas motor Pak. Makanya teman saya berhenti ngojek. Orang yang tiap hari megang botol bisa jadi matinya lagi megang. Berhenti juga teman saya main rongsok. Jadi hidup tuh mati tuh bagaimana hidupnya. Kenapa orang matinya di jalan tol? Karena dia masuk ke jalan motor. Kenapa orang meninggal jatuh dari motor? Karena dia lagi naik motor. Kenapa rata-rata nenek kita meninggalnya di atas tempat tidur? Karena nenek-nenek udah nggak kemana-mana. Bener, nggak ada nenek-nenek meninggal di pinggir jalan. Mau mejeng sama siapa? Gampang sih juga males nawar. Bener Ibu. Artinya apa? Mumpung kita hidup sekarang ini dekat dengan taklim aman. Sebab orang yang nggak dekat sama kiai, orang yang nggak dekat sama pengajian, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata kiai khawatir nanti meninggal dunia tidak membawa iman. Nauzubillah. Tuh. Tengok belakangnya, ukhuwah Islamiyah yang begini tadi tuh. Yang kita ibu ngaji, bapak enggak, diem aja. Akur kan? Bapak enggak ada yang marah tuh. Ya, malu juga enggak. Ya emang udah ngerasa pinteran bininya bener. Nggak bisa Pak kita menang lawan istri, nggak bisa Pak. Istri kita saking pinternya kita kasih duit 1 juta, suruh hitung, enggak Pak. Kita kasih 1 juta, nggak bakal mau dihitung. Begitu kita suruh hitung, yang dihitung bukan duit, bayar listrik, bayar kreditan, buat masak, buat anak sekolah tuh. Makanya istri pinter dikasih 1 juta belum dihitung udah tahu. Kurang nih, ya kurang nih, benar. Makanya nggak bakal bisa Pak. Kita lawan bini, kita menang, nggak bakal bisa. Siap-siap salah dan selalu mengalah. Mulia kita di hadapan istri. Berapa banyak rumah tangga hancur karena suami pengen dianggap sebagai suami yang capek nyari duit. Benar. Benar. Ibu juga nggak mau tersentuh lagi. Karena apa? Wanita selalu bicara dengan perasaan. Makanya ada lagu sakitnya di sini. Tapi suntiknya di sini. Ya. Makanya mudah-mudahan wanita ahli surga semua amin. Ibu-ibu ahli surga semua amin. Ibu surganya nggak perlu banyak ibadah, selesai ikhlas saja sama suami masuk surga. Punya suami hitam ikhlas. Gak usah bangun malam pakai mendoa ya Allah putihkanlah suami. Gak usah. Mendingan berdoa yang lain aja. Berdoa yang lain jangan ya Allah putihkanlah suami saya ya Allah. Gak usah. Biarin suami kita hitam, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikiran. Ya Bu.
biarin suami kita hitam, yang penting ditepak, jangan ngebul. Karena suami kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Dirisik cabai terasi bawang. Ya Bu, biarin aja, kita hidup masing-masing, bebasin aja. Saya punya emak nggak pernah repot-repot, tapi dia tahu situasinya. Setiap ada yang meninggal dia udah teriak sama saya, cepetan, habis Isya jangan kemana-mana, ikut bapak tahlil. Cepetan, kenapa sih mak? Mak nggak masak. Jangan saya kecil. Mesen lagi, masih. Nanti kalau tahlilan jangan di belakang, duduknya di depan deketin kiai. Kenapa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Makanya sampai sekarang saya nggak berani di saat orang nggak demen tahlil, di saat orang membid'ahkan tahlil, saya tetap ikut tahlil. Karena di situ tempat jajan saya. Makanya sampai viral ibu yang saya summa ila ruhito. Sebelum saya ngelawak saya udah diajarin tahlil, makanya aman. Sempat viral, summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu bin bapak yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu. Bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang ono yang belah sono yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang belah situ tuh, bapak haji yang belah situ tuh yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Saya sebelum ngartis maaf ya, ibu tahu dong saya. Iya kan? Ibu masih ingat kan ngelaba kan? Yang waktu itu ibu masih punya TV 14 in kan? Ya, yang digetok matinya diprak-prak. Sebelum jadi selebriti ketemu Parto, ketemu Eko, saya diajaknya begini ibu. Makanya kenapa alhamdulillah sekarang saya diundang bapak-bapak, ibu-ibu datang begini, karena barokahnya dulu bapak-bapak. Saya ngajaknya begini, diteng-teng ke pengajian, asal ada bendera kuning, ibu udah teriak tuh ada yang mati lagi tuh. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Bisa mimpin tahlil. Makanya saya bilang sebelum saya dimasuk ketemu Parto, ketemu Eko, saya nggak pernah yang namanya kepengen jadi artis. Alhamdulillah main para pencari Tuhan. Jadi Ustadz Ferry. Yang jadi Ustadz takut sama bininya. Itu aku. Yang jadi Ustadz sambil dagang pisang. Itu aku. Pulang akhirnya, sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Apa modal pulang kita? Apa modal pulang kita ibu? Falyamal amalan sholihah. Sebelum kita nanti mau menghadap Tuhan harus baik-baik seperti ini. Muludan baik, tahlilan baik, ratiban, manakiban, hijiban. Itu orang-orang soleh ngerayu Allah. Makanya ada majlis-majlis zikir. Itu persiapan ibu, supaya mantap ketakwaan kita. Karena sebaik-baik bekal pulang adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal buat pulang adalah takwa. Apa itu takwa? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya kenapa kita mauludan? Karena orang tua kita maulid. Ibu simple. Kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Kenapa kita rajin ke masjid? Karena orang tua kita dulu rajin. Karena ada bahasa yang ringan, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin sholat, mama bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Jangan sia-sia ini kita maulid ajak anak-anak kita. Biarin dia lari-larian di masjid. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ibu. Survei membuktikan, boleh dicek. Anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan beresiko. Bisa ketabrak motor, bisa keserempet mobil. Karena nongkrong di pinggir jalan.
Ada nggak anak-anak nongkrong di dalam masjid ketabrak mobil? Ya. Nggak ada Pak, karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Benar? Nggak ada. Makanya anak-anak kita jadi regenerasi kita berikutnya Bapak. Punya anak bisa ngaji aman. Besok kita sakit, anak kita yang ngurusin. Besok kita lagi akhir hayat, lagi sakaratul maut, anak nungguin. Bapak jangan bangga punya anak pinter semua. Kuliah S1, S2, S3. Ternyata kebanyakan S beku Pak. Coba diperiksa ya. Benar. Punya anak pinter semua, ibu punya anak 3 yang di Amerika. Usaha, ibu sakit nggak pulang, lagi sibuk usahanya di Amerika. Punya anak pinter, saking pinternya ngajar kemana-mana, emak sakit nggak pulang, ditelepon malah suruh kirim ke UGD. Bener. Ternyata punya anak pinter Pak, jarang ketemu kita. Kalau saya boleh usul, kalau bisa punya anak jangan pinter semua, sisain dia ada yang bego satu. Ya. Karena yang bego nggak kemana-mana. Nggak mau diajak ke mall, dibilang bego. Ngaji mulu, katanya bego. Ada Bu tetangga saya, suaminya zikir terus, belanja beras belum, duit nggak megang, seharian, itu istrinya lewat di pinggiran. Emang tasbih bisa direbus? Ya. Istri udah nggak paham goyangannya tasbih, nggak mau Bu, maunya dikasih tuh Pak. Bahkan zikir terganggu kalau kita ribut sama istri. Ada larangan zikir Pak. Satu syaratnya apa? Jangan ribut sebelum zikir, jangan ribut sama istri. Ribut dulu baru zikir, nggak bakal kelar. Pikiran kemana-mana, zikir kemana-mana. Sampai tasbih kelepas, nggak kepikiran. Karena pikiran kata ada di ribut tadi. Makanya majlis-majlis zikir bikin suasana senang dan tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan banyak zikir hati bisa tenang. Coba lihat Ibu, belajar rumah tangga sama orang-orang tua kita. Nggak maksa Ibu, hatinya tenang. Mau masak nggak punya beras, pegang dada, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak ada sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit, la ilaha. Listrik jepret terus, la. Mau bayar seragam nggak megang duit, la. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lupa. Udah kebanggaan, berbangga ada tapi nggak pulang-pulang. Susah senang sandarannya tetap ke Allah. La ilaha illallah. Banyak ini itu Bu, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Enak ternyata. Orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Bapak, dijamin masuk surga. Sebab keselnya kita Pak, beda kadang-kadang. Orang yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena pagi sore siang malam ternyata setiap urusannya susah senang bersandarnya kepada Allah. Kita kadang-kadang gitu di rumah anjing, di jalanan kesenggol motor anjing, keselama orang anjing, rumah tangga nyengetok anjing lu yang anjing. Kan gitu Bu ya, nyengetok anjing lu yang anjing. Kan viral ya Bu, yang kasihan anjingnya belum datang. Akhirnya akhir hayatnya tertutup, nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kebiasaan yang nyebut anjing, waktu dia meninggal bilangnya anjing. Akhirnya malaikat ditanya dari mana? Itu habis nyebut si anjing. Karena ngomongnya selalu padahal anjing masih lebih mulia daripada kita. Kita tidur, anjing nggak tidur, muter jagain kita. Cakapan anjing apa cakapan kita? Kalau kita mau kalah besok anjing yang tidur, kita yang jagain anjing. Berarti cakapan anjing. Enggak selamanya anjing jelek. Bahkan anjing ada yang masuk surga. Di Ashabul Kahfi namanya Kitmir. Anjing masuk surga. Nah kalau anjing masuk surga kita kagak, berarti kan kita kalah sama anjing. Ya. Cari balok dong.
Kalau depan lu masuk anjing lari depan kita masuk surga, tetap dong. Gantian gitu. Masa yang anjing masuk surga kita enggak ya kan? Malu lah sama anjing. Ya, malu kan? Ukurannya kalau cakep cakapan anjing. Mahalan juga bisa mahalan. Anjing ada bisa ratusan juta. Coba suami ibu nomor di pinggir jalan. Kagak ada yang nawar. Terus ini terus ini. Udah capek belum? Udah capek belum? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Iya, benar saya bakal minum susu pak. Susu mah nggak usah diminum, dipegang aja boleh. Iya, ini maksudnya ini kan susu nih. Ya kan saya nggak minum, saya pegang aja boleh nggak? Boleh. Jadi susu bisa sebelum diminum dipegang-pegang. Iya, ini lagi ngomong susu. Sebab katanya laki-laki nggak boleh berhenti nyusu. Kalau perempuan 2 tahun disapi, udah selesai nggak nyusu lagi. Tapi kalau bayi laki-laki pak, 2 tahun, 10 tahun, sampai 30 tahun, sampai 70 tahun nyusu terus. Ya. Karena susu hanya cocok buat laki-laki. Maaf ibu. Emang benar. So kalau ustadz dikasih air putih terus ceramah, dia nggak ngerasa ustadz, dia ngerasa kayak dukun sembur. Ya. Kalau kata bapak saya beda sama dokter. Kalau dokter bilang air putih baik untuk kesehatan. Tapi kalau kata bapak saya air putih naikin darah tinggi. Saya lebih setuju pendapat bapak saya. Karena bapak saya kan yang bikin saya. Kalau dokter kan bayar. Saya lebih setuju sama bapak saya. Air putih lebih keras naikin darah tinggi daripada baik untuk kesehatan. Gara-gara bapak minta kopi, dikasih air putih. Bapak minta lagi kopi, dikasih lagi air putih. 3 kali minta kopi, masih dikasih air putih juga, naik darah tinggi bapak. Wah, kata kopi. Berarti air putih bisa naikin darah. Iya, ya udah ada nih susu sama air putih ada itu. Bukan berarti minta kopi, bukan. Lagi cerita. Maaf bercanda PRW, maaf. Enggak minta kopi panitia hampura, maaf. Bukan berarti saya minta kopi, lagi cerita. Tapi kan kita masing-masing udah pada tua, biar paham dong. Cukup. Tadi udah makan saya cukup. Saya dikasih makan sama sop kambing. Tadi udah. Saya makan di situ, cuman saya lihat ada pete rebus, nggak enak mau ceramah. Saya dikasih pete nggak enak. Lama kalau habis ceramah saya makan juga. Saya mau kantongin nggak enak. Takut dikata Ustadz rakus hangat. Biar gemuk. Manis sih, cuman kentalnya kurang. Manis pak, bener makasih. Cuman kentalnya kurang. Mungkin ini yang sisa di kaleng kali ya. Dimasukin air termos dikocok. Ya. Nah, benar manis kentalnya kurang. Biasanya kalau yang kurang kental itu bukan yang kaleng pertama, yang baru dibolongin, bukan. Ini bangsanya mau di atas sudah ada semutnya. Di lubang kaleng itu udah meleleh gitu. Ini itu dimasukin air termos baru diangkat. Ya bu, jangan serius-serius ibu, ngaji juga jangan serius-serius, bercanda aja pak. Ad-dunya lahun walaibun, dunia itu penuh permainan, jangan serius-serius. Orang bangetan serius ngaji di depan kiai 3 jam nggak bergerak. Kolesterol naik pak. Sadar umur kita. Jangan mentang-mentang di depan RW pengen dianggap berwibawa, rapat ngadepin RW lama. Sakit leher, sakit. Yang ngeliatin RW sakit leher, RW yang dilihatin sakit pinggang. Ya umuran kita udah ukuran tahu diri ibu. Jangan duduk doang, habis duduk diri, habis diri duduk, selesai. Itu di tempat saya nenek-nenek bikin goyang TikTok. Karena harusnya 3 kali.
Ya Bu, baru 2 kali, mau ketiga bunyi. Krok. Akhirnya nggak bisa melurus jalannya begini. Sadar diri karena udah ukuran goyang, bukan goyang tik. Yang digoyangin kepalanya, zikir namanya. Orang Islam boleh goyang? Boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh nyanyi? Boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Kayak tadi lagu tadi tuh. Ada lagu yang serem tapi enggak serem. Bila Israel datang memanggil, itu kan mak lagunya serem. Bila Israel datang mau manggil masih nyanyi. Masih ingat nggak lagu itu? Ya. Bila Israel jasad terbujur di seluruh akan sekujur badan kan berarti mau mati kita. Makanya begitu mau dicabut Israel udah datang masih ngaji masih nyanyi gila nggak dicabut-cabut akhirnya. Nah lagu-lagu itu yang ngajakin senang begitu ibu. Itu yang ada di surga mah yang begitu. Benar? Yang ada di surga yang begitu. Kalau yang kayak lagu-lagu yang bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu tukang akuarium ibu. Ada lagi gunting itu. Ya Allah, kepikiran. Girang ibu, girang. Saya nggak ingat tadi kemana saya ngomong, ke bawah lagi lagu itu ibu. Ternyata lagu itu yang ada di surga. Goyang boleh, nyanyi boleh, asal goyang yang jadi ibadah, nyanyian juga yang jadi ibadah. Goyang ada yang ibadah, ada tuh di mana majlis. Aki-aki goyang. Illallah lah, illallah lah, illallah la ilaha illallah la. Goyang nggak itu? Ibadah bukan? Ibadah. Boleh nggak? Boleh. Illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la. Nah itu kalau pengantin serius biasanya Ustaz kalau zikir sampai merem ya bu. Illallah. Nah itu yang bagian geser makanan saya. Kalau kenapa saya duduk depan kiai yang lagi zikir karena saking seriusnya begitu zikir merem. Illallah la illallah. Nah itu. Kue 5 tinggal 3. 2 udah masuk ke kantong plastik saya. Nah, saya zaman dulu nggak berani saya. Nyolong-nyolong nggak berani. Menggeser doang. Boleh goyang boleh. Asal yang ngajak ibadah. Tukang gado-gado goyang ibadah bukan? Ibadah. Tukang gado-gado goyang nggak bu? Goyang coba lihat. Mak 2 bungkus iya. Goyang nggak? Goyang ibadah bukan? Ibadah nyari duit buat anak cucunya. Tuh, ini yang pedas karetnya 2. Ini yang kurang asam nanti tambahin asam. Goyang nggak itu? Ibadah bukan? Ibadah. Dulu bapak nenek kita masih kecil waktu kita digendong orang tua kita goyangnya masih pengen jadi ibadah. Maka pakai sifat 20 wujud idam bako moholafatu bil hawadisi yamu binafsihi wa daniyat kudrat iroda. 2 anaknya sampai ke genteng sampai teriak anaknya mak kelewat. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh ibu, jangan serius-serius di rumah berhari-hari nggak nyengir, nggak ketawa sama suami. Datang mulu dan masih begituan. Lihat suami asem, tiba di pengajian lihat ustad asem. Kapan senangnya? Kalau saya ceramah saya udah lihat 2 orang yang nggak mau ketawa. 1 sakit, 2 banyak utang. Kelihatan, Pak, kelihatan. Sebab cari kirang, cari senang ibu. Jangan kaku-kaku. Karena kalau saya yang ceramah bukan bab seperti Kiai Sapein.
bab maulid kuat tentang Rasulullah. Sayang, nggak sampai di situ. Saya ngikutin guru saya aja ngaji. Karena Rasulullah akhlaknya akhlakul karimah. Disebut akhlakul karimah, Allah suka, manusia suka. Itu yang disebut akhlakul. Kalau akhlak kita baru akhlak doang, ngarep soalnya. Baik sama RW ngarep-ngarep. Baik ditolongin. Baik sama RT ngarep. Akhlak kita baru akhlak doang, belum sampai ke akhlakul karimah. Karena kalau akhlakul karimah kata guru saya, Allah suka, manusia suka, manusia suka, Allah suka. Itu yang disebut akhlakul karimah. Kopi. Biasa aja dong. Gak usah teriak gitu. Saya kalau teriak gitu nggak merasa penceramah. Saya ngerasa kayak maling motor. Terima kasih panitia, terima kasih. Ini air semua nih. Nanya gitu. Nah, kalau ceramah emang air doang gitu. Saya nanya kalau di masjid kita nih, di masjid kita gitu, apa kalau ngundang penceramah tuh air aja. Di meja nggak ada kuenya gitu. Sama tisu. Ini kalau tisu habis tolong siapin kanebo basah ya. Bercanda abang, bercanda jangan diambil hati. Karena saya bilang tadi di depan, kalau saya ceramah nggak banyak ayatnya. Kenapa? Belum hafal. Terang-terangan aja. Dan Nabi juga ngajarinnya balighu anni walau ayat, sampein satu ayat. Nggak harus 100, nggak harus 10. Kalau mau nyampein 100 ayat ada babnya. Basul masail, majlis, taklim, sama kiai itu pasti banyak ayatnya. Makanya kalau ngundang saya sekali aja. Mahal sayang. Sengaja saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Karena kalau mau bener ngundangnya kiai, jangan ngundang Haji Akri. Kalau saya pengen bener jamaah ngundang, tolong Haji Akri semasjid suruh bener semua, saya angkat tangan. Saya aja nggak jelas ini benernya di mana. Mudah-mudahan di Ar-Rahmah sekali aja, jangan sering-sering. Sayang, mahal doang, bener kagak pengen kan. Bab saya bab hahaha. Ceramahnya sambil hahaha. Ibu juga dengerinnya sambil hahaha. Nanti pulang dapat. Udah segitu aja pusing-pusing. Jadi kiai juga serius banget. Siapa yang berani jamin masuk surga? Ada. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar yang akhir hayatnya dia meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang kita masih audisi, ibu Haji Akri pakai kain sarung kelihatannya kayak orang baru kelihatannya. Bisa jadi yang ceramah takabur, yang diceramain tawadu. Kira-kira yang takabur surga apa neraka? Yang takabur orang yang selalu sombong surga apa neraka? Nah kalau penceramahnya takabur, berarti jamaahnya tawadu. Yang masuk surga duluan siapa? Jamaah. Mudah-mudahan yang masuk surga duluan jamaah. Duluan. Dengerin dulu ngapa? Karena kita tahu diri, ibu. Ibadahnya kita beda, ikhlasnya kita beda, gayanya kita beda, benar? Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita bukan ikhlas wali, benernya kita juga bener bukan benernya para anbiya. Rasulullah itu huwa illa wahyu yuha, ia akan bicara selain wahyu dari Allah. Rasulullah lebih kepada talwihan bukan tasrihan, lebih kepada ajakan ceramahnya bukan ejekan. Makanya saya kalau ceramah sesuai kapasitas saya. Kalau ada orang zikir sampai nangis, saya nggak diajak. Ya. Karena kalau ada saya nggak jadi nangis. Kalau kiai ceramah, malaikat datang. Kalau saya ceramah, nyusul. Jadi beda-beda nanti.
Wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Pengen masuk surga bareng Nabi, cakep. Tapi tahu diri lah. Ya maaf ya, muka-muka kayak kita gitu ya. Bisa angus semua. Wa adkhilna jannata ma'al awliya. Pengen masuk surga bareng Nabi. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masih pengen cakep masuk surga bareng orang-orang soleh. Tapi endingnya yang paling cakep yang sering kita aminkan. Irfa'lahumud darajat wa dha'ib lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Biarin kita nggak masuk surga bareng presiden nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng artis nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng orang-orang hebat, nggak apa-apa, asal kita masuk surga bareng dengan ibu dan bapak kita. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Pengennya kita masuk surga bareng sama emak bapak kita. Amin. Biarin kita nggak ketemu artis nggak apa-apa. Lain ada artis tuh yang berani. Saya pengen masuk neraka, nanti ketemu artis ini norak. Ini norak. Neraka mah jangan dipengen-pengenin, masuk aja nengok aja ogah. Bener. Tapi kita pengen semua masuk surga. Nggak apa-apa, abang di atasan, saya di bawahan. Biarin, yang penting di surga. Orang udah pada masuk duduk enak makan buah-buahan, saya masih megangin kanebo basah, lagi ngelapin kaca aja. Nggak apa-apa. Yang penting ada di surga. Dan umat Nabi dijamin masuk surga. Amin. Amin. Cuman nyucinya rada lama, Pak. Kita semua masuk surga, cuman nyucinya rada lama. Kayak pakaian gitu, kalau kotor direndemin dulu, diserap dulu, jemur, setrika, baru masuk lemari. Kalau kayak kita, Pak, udah direndam, dijemur, masih ada lagi, masih ada lagi. Nodanya kebangetan lengket gitu Pak kalau model kita nih. Tapi kita berharap mudah-mudahan masuk surga, amin. Nggak usah bingung-bingung, nggak susah-susah, bawa senang. Yang senang juga bisa masuk surga, yang susah juga bisa masuk surga. Neraka hak patennya Allah, bukan hak patennya kita. Kalau saya sih nerimain aja. Yang penting masuk surga saya. Karena saya rajin tawasul. Dari masih kecil sebelum belajar ngelawak saya bertawasul. Tawasul itu artinya nyambung-nyambung. Tawasala ya tawasalu tawasulah. Nyari sambungannya, jadi nyambung-nyambung berantai-rantai. Kalau secara bercanda main lalui bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, yang ini, yang itu, al-fatihah, itu bercandanya. Tapi ada ijazahnya Pak. Ada ijazahnya Pak. Kalau nggak ada ijazahnya mungkin saya sampai tua ngelawak terus. Karena kita ngaji Pak, ada ijazahnya. Sengaja saya, begitu selesai nggak ngelawak nggak syuting saya langsung ke dunia tarik. Ada pertanyaan, kenapa Japri sekarang ceramah terus, nggak ada di TV? Udah alim kali dia. Saya jawab bukan. Saya nggak syuting itu bukan karena saya alim, bukan karena saya udah sering ceramah. Kenapa saya nggak syuting? Karena itu nggak diajak. Barco mainnya sama Andri, Eko mainnya sama Facebooker, nggak ada yang ngajak saya. Ya, nggak usah kasihan karena lu juga nggak syuting kan? Gue pikir kasihan kirain mau ngajak juga. Emang lu artis bukan? Kalau gitu kita sama-sama kasihan. Ada masing-masing likul syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Nggak sama ibu. Anak ibu 2-3 nggak bakal sama. Ada beda-beda. Kalau punya anak nakal jangan tampar itu anak bapak, apalagi dibunuh kayak di YouTube gitu. Nggak usah Pak, pengen punya anak nakal, pengen punya anak bener, bapaknya mesti bener. Kalau punya anak nakal jangan tampar itu anak, pegang dada. Sebab anak kalau nggak nurunin emaknya pasti nurunin bapaknya. Dengerin nih Bang. Kalau kita punya anak bangor bisa jadi kalau nggak nurunin ibunya nurunin bapaknya. Jadi kalau punya anak nakal jangan tampar itu anak. Pegang dada dulu sebelum jadi anak, sebelum jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama bapak kita? Nggak buang jauh-jauh itu. Emaknya bawel, anak ngikut. Gitu. Sampai dikasih peringatan sama polisi, masih oh anaknya asem, mungkin bapaknya salah tuh pulang ke rumah asem, kalinya pengen seneng bawanya
bimbing besi lebih asik. Kalau Rasulullah basam, dipandangnya enak. Makanya ibu kalau orang mandang kita asem, kita ngaca ya, berarti bisa jadi kita kecut. Mandang asem lebih asem. Nah kalau jadi pandang kecut, mau ngapain nyengir kita? Bener. Katanya nyengir itu sehat. Banyakin nyengir ibu. Nanti pulang dari sini mau tidur di depan suami, bangun tidur. Pasti pagi-pagi ibu bilang, gara-gara ngaji bini gue PA. Saya ngajarin cari senang, jangan cari susah ibu. Zaman sekarang sensitif, orang gampang banget sama marah, gampang banget sama kesinggung. Bener. Berapa banyak ibu nonton, coba lihat. Apa saya masuk ke dunia talim langsung diterima sama masyarakat? Enggak. Kalau saya boleh cerita bapak sedih. Berapa kali diajak ngaji berkat saya hilang. Iya, di pengajian aja masih ada yang sentimen. Bener berkatnya kita bawa di rumah, kita teng-teng bener. Nyampe di rumah, lauknya nggak ada. Saya pernah ceramah. Waktu itu saya sedih dah. Ya. Tapi kayaknya saya belum ceritain sih. Ya. Jadi percuma juga ngikut sedih. Beneran sampai saya diceramah, ini tuntunan bukan tontonan. Panitia ngundang artis, pelawak itu tontonan, di mana tuntunan? Gue sedih pak waktu itu. Girang-girangin aja, saya nggak pulang pak. Ini tuntunan, pelawak diundang, itu tontonan, di mana tuntunan? Sedih lah saya. Untung aja DP saya udah pegang pak. Wah. Kalau nggak ada DP-nya saya kabur itu. Gak enak kan kita makan DP, haram ya kan? Bener-bener demi Allah saya sampai merasa ya Allah itu udah cium tangan bolak-balik belajar. Oke lah gua pelawak iya, biarin dah gua maling nggak apa-apa, tapi jangan dibilang maling dong, kan gua nggak nyolong motor lu. Maling. Udah maling udah, jangan kita dikatain lagi itu maling yang kita katain pak, 2 bulan 3 bulan ngancem pak. Besok jangan colong motor kita, sepion sama kopong nggak ada, ngancem bisa begitu tuh. Saya sampai diinget banget, ini tuntunan, waduh. Akhirnya saya bilang, Kiai, saya naik ke tuh, istri gue kan galak juga. Wih. Saya kan mondok di Banten. Teman saya aja ditembak ngebul. Lagi ngerokok. Mati ya mati. Teman saya banyak yang sakti. Di Banten banyak. Buka gembok pak, teman saya enggak pakai tangan, pakai gigi. Gembok nih yang kurang gede. 2 giginya jatuh. Gemboknya utuh. Kurang sakti apa? Ibu di Banten 3 rajin ngaji jadi kiai, rajin ngewirid jadi jawara, rajin jampe jadi dukun. 9 tahun tuh. Akhirnya saya pulang dari Banten memang ngajinya malas, ngewiridnya malas, jadi dukun takut gak manjur. Akhirnya pulang jadi pelawak saya. Diomelin sama kiai, ya galak juga saya. Saya kasih tahu kiai agama ngajarin kita baik sangka bukan buruk sangka gitu. Saking malunya saya udah megangin DP gimana? Ya, kita lagi mikirin DP aja. Pelawak ditabok kiai barokah, barokah diciduhan ku kiai, diudahin barokah. Tapi kalau pelawak nabok kiai, rumah coba itu. Saya diem aja diem. Bukan nggak berani, berani pengen banget cepot-cepot. Kita juga belajar gitu galak. Wah sayang aja kiai kan. Udah kiainya nggak ngetok-ngetok banget waktu itu. Ya standar cenggoh lah. Iya gitu. Nggak banyak kiai juga kalau yang ini pada gagah-gagah gitu deh, gapisnya 2 lapis. Bukan gitu, kalau saya kan nggak begini aja pakai kain sarung. Saya ingat bapak saya, kata bapak saya, laki-laki rajin-rajin pakai kain sarung. Insya Allah ntar anaknya banyak. Alhamdulillah ngikutin bapak, anak saya banyak. Bapak saya anaknya 13, anak banyak pak, ternyata ringan, mati 1, emak nggak nangis, bapak nggak sedih. 13 mati 1 nggak nangis, kata bapak banyak sisanya. Padahal zaman itu bapak nggak punya duit, nggak punya tabungan, nggak punya deposito, tapi anaknya banyak. Hidup tuh 13, hidup tuh tinggal 9 tapi. Sarapan pagi berebut keinjak mati 1. Ntar makan siang berebutan kelorodan mati lagi 1. Apa saya nggak nangis? Ada yang mati, ada yang hidup. Coba kita udah punya duit, punya gaji, rumah bagus, mobil bagus, anak 2, mati 1 tinggal mati lagi 1.
habis bikin lagi, udah kering. Ya, udah kering, kerannya pada mampet. Bener. Makanya orang-orang tua dulu banyak anak, banyak rezeki, barokah. Jadi ibu kalau punya suami pengen banyak anak, ikutin. Pakai kain sarung, bapak. Sarung, pulang berkatnya tarik, sarungnya tarik. Pasti sosisnya ada di situ. Nah, kalau saya ceramah ngajakin girang aja, jangan ngajakin susah. Dari dulu diajari di pramuka, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Ya itu masih susah aja. Gak ada gunanya, mau aja susah. Senang ibu, senang. Biar girang bapak. Kita kumpul di maulid sini. Ini yang namanya ukhuwah Islamiyah ini. Ujungnya di mana ada akhlakul karimah ngaji. Gak ada ketemu pak, akhlak nongkrong di jalanan tiap hari pagi sore. Sekarang maaf ini kita sudah lihat tuh di YouTube. Berapa banyak gangster. Orang main bacok-bacok aja, ngeri pak. Ibu makanya hati-hati, menghindar dari pemerkosaan juga hati-hati. Kalau bisa pakai daleman, pakai seng. Ngeri udah, bapak-bapak juga gitu. Kalau pakai baju kemeja daleman ada triplek. Ngeri udah sekarang bu. Saya aja ceramah kemarin saya ceramah. Titipannya supaya anak-anak jangan terhindar, jangan sampai terkena narkoba. Saya nggak berani. Pelan banget nyampein. Saya takut saya pulang tiba-tiba di mobil saya ada ujung gajah, ya kan? Namanya itu kalau ganja itu kan pocongannya pak ya. Yang di bawah 50 dah, yang di bawah 50 dah, yang di atas 60 pasti dulunya PA dah, gue tahu. Nggak ada zaman dulu kita di mana gang pasti ada ngoplos segala macam, bener. Makanya muka kita kelihatan pak. Kelihatan, dicuci berapa kali juga masih gosong aja romanya. Muka-muka dulu, coba sekarang, ngeri nggak itu? Makanya anak-anak kita selamatin ibu ke musola, ke masjid. Anak saya suruh ngapalin Quran, alhamdulillah saya punya bontot itu udah hafal Quran karena saya galak. Anak 2, 3, 1 masih ada yang jadi. Kalau nggak sama bapaknya, nggak apa bapaknya benar, anak ikut bapaknya. Biarin ibunya nggak benar, ya kan? Berarti ikut bapaknya, alhamdulillah. Takutnya bapaknya nggak benar, anaknya nggak benar, anak mau benar gimana? Siang kan? Kita bu sekarang giring dah ke masjid, ke musola ini bu, yang amannya anak-anak kita. Kalau orang-orang tua kita ngajarinnya benar, kita yang ngajarinnya rada-rada bu. Bisa benar, bisa kagak. Ya, anak kita nangis bawa pergum water park. Coba zaman emaknya neneknya dulu nangis, sampai matang nggak ada hitamnya. Putih diemin aja. Coba. Kayak orang tua kita dulu bener-bener banget ngedidik anak. Marah-marah bener, mental. Kalau kita kan nanggung, anak cengengesan nih udah dibawa. Ayo sayang belanja, diajak nonton TV. Nanti kalau mama punya uang beli itu tuh, beli itu. Dulu kita zaman kita kecil bu, makanya kita sehat panjang umur sampai sekarang bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Jadi kalau hari ini kita masih doain orang-orang tua kita, mudah-mudahan nanti anak-anak kita terus-terusan selalu doain kita. Amin. Gak ada yang susah ibu. Orang tua kita ngajarin gampang aja. Waktunya makan. Karena masih ada yang dimakan. Kalau emang gak ada yang dimakan, jangan nangis. Tahan, biarin gak makan asal jangan mati. Biarin mati asal Allah ridho. Selesai. Buat apa kerjanya makan doang? Diajarin doa makan. Dari masih kecil diajarin doa makan. Loma balik lana, akhirnya udah gede kerjaannya makan doang. Diajarin doa tidur, bismika, udah gede tidur mul. Doa makan, doa tidur, akhirnya udah gede kerjaannya makan tidur. Ya, salah kita juga. Udah malam ini. Ngopi. Udah jam 11. Ada kiai kita entar. Penceramah berapa orang kiai? Hah? Ada 7. 10. Makan tidur itu kerjaan kita ya bu ya. Makanya orang tua dulu maaf bangun malam cari tasbih. Pegang tasbih lah ya. Besok pagi hitung berapa ratus ya. Ada tandanya. Kita sekarang mana ibu? Dibilang ibu-ibu hebat di mana? Pagi, sore, siang, malam megang HP. Bangun malam nyari HP. Bangun tidur pegang HP. Diajakin ngomong sama suami bari main HP. Mau belanja
ngobrol, yang sholawat, yang azan, yang ngaji, besok yang masuk surga. Bapak megang HP, ibu megang HP, anak megang HP. Coba, Bu, maaf, di tempat saya sering ngomong anak-anak. Anak kecil main game 24 jam. Main matanya jatuh. Dimasukin lagi, jatuh lagi. Masuk lagi, sampai sekarang deh matanya nggak nempel-nempel. Terus saya nakutin anak-anak begitu, Ibu. Coba pagi sore siang malam baca Quran. Nggak bakal, Ibu, buta kita. Yang buta aja pada balik gara-gara baca Quran. Waktu buta tapi bisa ngaji, kita yang melek nggak bisa ngaji. Ya, sembahyang surahnya itu udah dari muda sampai tua, begitu sembahyang 4 rakaat masih bingung lagi, udah rakaat keberapa ya? Aku banget itu. Ya artinya ada kurangnya, kita begitu tuh. Ya, makanya pikiran kita kemana-mana, abang. Mulai hari ini bini jangan dikasarin, abang. Kata bapak saya, bini alem aja. Dia jadi dari tulang rusuk kita yang bengkok. Kalau yang bengkok dilurusin keras-keras, patah nggak, Bu? Patah. Makanya istri kita, Pak, tulangnya bengkok diusap aja pakai cepean. Terus pagi 200, sore 200, motif. Apalagi si 2 ikat 10 juta. Elus saja, Pak, itu. Walaupun dia masih bengkok, tapi hatinya lurus. Benar. Jadi kalau bapak bangun tidur minta kopi nggak dibikinin kopi, jangan marah, karena belum bayar. Coba bangun tidur sebelum minta kopi kasih 10 juta, keluar nggak kopi, Bu? Komplit sama kue-kue. Makan siang sebelum makan siang keluar lagi 10 juta, komplit nggak makan siang. Jadi kenapa sekarang ibu-ibu punya utang? Bukan salah ibu, karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Kenapa ibu ngutang? Karena suami ngasih duit kurang. Coba pagi 10 juta, siang 10 juta, malam 10 juta, 30. Punya utang nggak ibu? Kaleng biskuit penuh sama emas. Benar. Sekarang bapak marah gara-gara ibu tidur miring. Sebetulnya miring itu karena kurang duit. Sebelum ngajak tidur kasih dulu 10 juta. Ibu masih miring aja nggak? Kalau ibu masih miring aja berarti tempat tidurnya emang udah jengdek. Ya. Udah malam. Hah? Belum. Masih terus, masih kuat sampai jam 12. Ada balok nggak di situ? Belum pernah ngehajar leher penceramah belum? Belum. Guru-guru saya, ketua DKM, ngobrol. Tadi saya enak. Orang-orang rusun sini Masya Allah enak banget. Tadi makan, ngobrol, RW-nya ada. Men RW-nya rada kurang sama ketawa gitu. Mungkin pikirin kali ya, ini cukup apa enggak? Ya. Karena RW yang jernih, yang sehat otaknya, yang benar-benar tanggung jawab. Begitu dia datang, 2 buat dia. Kalau nggak nalangin, nombokin. Itu RW yang cakep, RW yang cakep. Ya kan, nggak tahu nih, termasuk dia nalangin apa nombokin. Apa sebelum acara dia putih duluan. Saya ngobrol sebelum makan, ternyata orang sini enak-enaknya, Masya Allah. Ini bukti dari kesatuan dan persatuan di sini adanya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah di sini adanya. Lihat orangnya akur-akur, duduknya rapi, nggak ada yang kelihatannya asem kesel sama saya. Ibu juga kelihatannya ramah melihat saya. Ya, sampai emak yang nggak habis ganti gigi ketawa dipegangin gini. Takut mental kali ya. Saking enak. Makanya ini saya bilang al-jama'atur rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Mudah-mudahan duduknya bareng kita di sini. Besok anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Besok anak-anak kita menjadi akhlak yang akhlakul karim. Amin. Bapak akhlaknya bagus, ibu akhlaknya bagus. Insya Allah ke anak-anak kita bagus. Amin. Itu harapan kita. Ibu, bapak, istighfarnya kita kata Kiai bukan buat kita doang. Tolong istighfarin juga bini kita, istighfarin juga anak kita, istighfarin juga keluarga kita. Rasulullah juga istighfarnya gak sendirian, buat dirinya, buat keluarganya, buat umatnya. Jadi ukuran kita harus diistighfarin, ibu. Bu, kalau ibu enggak demen melihat saya, istighfarin saya. Mudah-mudahan Allah kasih saya berkah, amin. Yang kurang bener jadi tambah
Karena ukuran kita sekarang ibu, benernya kita masih kita bapak. Dosa apa yang belum pernah kita kerjain, pegang dada masing-masing. Hampir nyaris semua dosa kita pernah kerjain. Kalau kita mau ngaku benar, makanya saya walaupun dipanggil ustadz atau apa, itu penghormatan. Penghormatan MC terhadap saya yang mau bicara dipanggil Al-Mukarram Al-Ustadz. Bahkan di Kerawang kemarin manggil saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji. Tulisannya KH. Saya suruh tambahin lagi H-nya biar 3. Jadi KH. Ingat banget, bener itu di mana adanya. Bener kalau kita mati husnul khatimah, nggak ada fitnah, masuk surga bapak. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau kita hari ini kumpul masih audisi, siapa yang paling benar? Belum ada, kita bisa ngacungin tangan kita yang paling benar. Ya bu, berapa banyak kita ketipu sama orang yang kelihatannya benar. Datang ke rumah kita nunduk-nunduk, sopan, kita kasih kopi, kita kasih makan, kita kasih ongkos. Begitu kita tinggal, motor hilang. Kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Berapa banyak kita dengar labelnya udah cakep, Al-Mukarram, Al-Mukarram. Ada juga yang perkosa muridnya, gila nggak bu? Ada seorang ustadz labelnya udah cakep, bukan pelawak bu, ustadznya juga. Ya maaf, itu labelnya udah cakep ustadz. Dia perkosa santri. Kalau saya enggak pak, saya mendingan nyari yang pego. Iya daripada pura-pura bener, iya bu. Beruntung makanya ibu waktu saya zaman artis lihat nggak saya di infotainment? Ada nggak di infotainment saya kasus? Nggak ada kan? Nggak ada ibu. Paling main kerbau, bawa kerbau saya. Bapak pernah ada kasus? Mana tadi bilang bapak ada? Saya nggak pernah perkosa tetangga bapak, ya kan? Saya juga punya istri di rumah, ya kan? Artinya apa? Hati-hati banget. Makanya sekarang bisa jadi kalau kita nonton nih, lihat YouTube nih, kayak tinggal nunggu giliran pak. Hari ini orang, besok kita. Bagaimana nggak takut ibu? Makanya kita ngomel orang, kita komen-komen tentang orang yang teriak keadilan sekarang diadili. Ya bu? Yang kemarin nanggepin orang sekarang dia ditangkap. Yang sekarang yang kemarin ngomongin orang sekarang rame dia lagi diomongin. Jadi hidup kayak nunggu giliran. Apa nggak takut jadi ustadz? Saya takut. Saya kalau udah punya duit saya berhenti. Iya ntar nih kalau udah selesai saya berhenti. Duitnya udah habis saya ceramah lagi. Cuma mau makan apa? Bukan soal ini, bukan suci. Kalau saya terang-terangan aja. Kalau saya ngajak ngaji. Kalau kiai ngajar ngaji, biar jelas. Kalau mau ngajak ngaji, saya ngajak ngaji harus rame, boleh nggak? Oh, kalau ngajar ngaji harus serius. Makanya kalau maulid ini namanya syiar, harus rame. Bannernya gede. Porsinya sama penceramah, gedean porsinya. Nggak jelas ini sebetulnya. Bener. Porsinya gede, mejanya kecil. Karena saya udah ukur nih, emang gak bakal keluar makanan nih. Namanya meja khusus buat air doang. Benar, benar itu bu. Benar. Ini namanya syiar, harus luas, lampunya ada, jamaahnya cakep, kipas angin. Tapi kalau ngaji di dalam perlu nggak banner kayak gini-gini? Perlu teriak nggak? Enggak pak, itu namanya ngaji. Nah kalau saya ceramah terang-terangan aja. Yang ceramah juga takut. Takutnya saya tak kabur, ibu tawatur. Kenapa saya yang ceramah ibunya masuk surga? Bapaknya masuk surga, saya ketinggalan. Akhirnya saya nungguin di depan bapak pada masuk surga semua. Ya, nggak kebahagiaan. Ternyata bapak kelewat, balik lagi. Itu surganya bukan di sana, di sini. Akhirnya saya bilang, hei, Pak Sono, sini. Kan saya kebahagiaan masuk surga juga. Kita nggak tahu bu, siapa yang nanti pegang pintu surga, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu itu. Siapa bakalan juga. Habis nih Pak tisu. Emang tisu doang gak ada makanan? Ya kalau ada kue mas saya nggak bakal makan tisu ya. MC tahu kalau saya emang doyan tisu. Hanas ini hobinya Hanas. Rokok nih. Saya pernah ceramah sambil ngerokok di Melin. Benar.
Ada ya. Sebetulnya emang nggak ini sih, cuma udah selesai saya sendiri gitu doang. Tapi nggak viral nggak. Saya juga tahu kan. Kita harus munafik juga gitu. Itu Bu, sebetulnya nggak boleh ngerokok, cuman bapak saya pernah bilang hormatin yang lebih tua, itu bahasa akhlak begitu. Hormati yang lebih tua, bahasa akhlak itu Pak RW. Saya lihat kan rokok sama saya tuaan rokok. Hormatin, hargain yang tua-tua, bener. Akhirnya rokok saya iseng buat ngormatin yang tua-tua. Jarang ibu, kalau bisa suamiku jangan kasih ngerokok. Lihat bibirnya, manis-manis bangkai banji. Ya, harus galak laki-laki. Makanya kalau yang nggak ngerokok cakep berarti. Istrinya pasti sehat, dia sehat, duitnya juga banyak. Pelit sih. Ya malam hari ini satu kehormatan yang luar biasa. Yang penting mama saya sehat, kakak-kakak saya sehat, panjang umur. Biarin yang ceramah begini, biarin, ikhlasin aja. Ibu nggak dapat ilmu, tapi ibu ikhlas, ibu dapat pahala dari Allah. Emang udah begini saya mah, ceramahnya begini, gayanya begini, duduknya begini. Ibu saya juga bilang begitu. Haji Apri emang udah begitu, dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu, ya emang udah begitu. Ibu punya suami nih, emang caranya begitu, ya. Gayanya begitu, nggak duduk, nggak makan, nggak tidur, waktunya buang angin mah prat-pret aja. Emang udah begitu, gayanya begitu, ya emang udah begitu. Terima begitunya, namanya qanaah, terima apa adanya. Ya, gayanya begitu, galaknya begitu, ngomongnya begitu, sama bini begitu, ya emang udah begitu. Mau diapain? Presidennya begitu, menterinya begitu, rakyatnya begitu, negaranya begitu, emang udah begitu. Mau gimana? Karena kalau lihat saya tamsil lagi, akhirnya begitu, ceramahnya begitu, ngomongnya begitu, gayanya begitu, ya emang udah begitu. Oh diapain lagi? Bener Pak, jadi kalau sikap, penampilan, tingkah laku, ucapan saya kurang berkenan, ya emang udah begitu, mau gimana? Ya, dibayar begitu, nggak dibayar begitu, gitu. Saya mau ceramah bukan minta dibayar. Sekarang saya pulang aja, saya nggak mikirin. Ya TF aja, ngapain sih? Ada lagi rame tuh di grup, lagi rame. Kalau ustaz ceramah minta dibayar, jangan diundang. Saya ngarep malah jangan diundang. Kan saya udah punya duit kemarin habis ngelawak. Ini sekarang kita udah mahalin masih diundang juga, salah siapa Pak kira-kira? Emang DKM-nya royal, kita ngomong berapa aja dibayar, dia nggak ada masalah kan? DKM-nya royal. Ada yatim, ada santunan, duit masjid buat umat, ya Bu, duit umat buat umat, cakep itu. Gampang masa saya ke masjid gak ada duitnya. Makanya sudah capek Bu, dibayar kotak amal, nggak tega. Sedih sebetulnya Bu. Coba Ibu dah kasih kotak amal. Sian, aur. Donatur apa yang bayar apa kotak amal semuanya? Dah, apapun yang kita niatkan mudah-mudahan Allah ridho. Dosa kecil gede, nggak ada Bu dosa kecil. Kalau dikerjain terus menerus, nggak ada dosa besar kalau dihajar sama istighfar. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Nggak ada dosa gede kalau dihajar sama istighfar. Kalau ada orang bilang, wah Pak, saya bangor dulunya, dosa saya udah segunung kali. Setinggi-tingginya gunung masih ada pengampunan Allah. Jadi dihajar sama istighfar habis. Makanya ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan dijamin dunia akhirat kita nggak bakal susah Ibu. Banyakin istighfar aja. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak bakal ngaruh. Jabatan setinggi-tinggi jabatan kita punya nggak ada masalah. Ya Bu, yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau sekarang kita nggak kaya-kaya, nanti di akhirat Allah kasih kaya kita emak. Ya Bu, kalau hari ini kita masih susah juga, ternyata itu bakal Allah kasih kita
senang di surga nanti. Makanya orang tua kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terus saja istighfar, terus saja istighfar. Oh, maulid nggak ngerti, nggak tahu maulid itu apa, maulid aja. Kalau ada orang bilang maulid nggak ada dari sononya, nggak usah ke sono, ke sini aja. Ini lagi maulid, jangan dibahas capek-capek. Oh, orang meninggal kalau dibacain Fatihah emang nyampe, bacain aja. Nyampe nggak nyampe bukan urusan kita, yang penting ngirim. Benar, simpel aja ibu. Kalau orang meninggal dibacain Fatihah emang nyampe. Coba ibu kalau nggak percaya ibu mati. Saya kirimin deh. Kalau nggak nyampe ibu miss call. Selesai. Ya, jadi jangan dibahas ketinggian capek. Ada orang kok di kuburan pakai assalamualaikum ya ahlal kubur. Emang kuburan nyaut, kan udah mati. Kata bapak saya nyaut, cuman pelan nyautnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyautnya pelan. Waalaikumsalam. Sebab kalau nyautnya kencang kita kabur. Iya iya, iya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya kan? Nyaut. Waalaikumsalam. Habis apa-apa kan nggak jadi ziarah. Ya, jangan dibahas. Ya, kamu dikirimin Fatihah nyampe, kita WA dari sini ke Surabaya nyampe nggak bu? WA dari sini ke Bandung nyampe nggak? Kita catatan ke Palembang nyampe apa enggak? Nyampe, itu urusan sinyal. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ngapain pusing-pusing? Kirim-kirim aja. Ya bu ya, ibu nggak senang sama saya, jangan disumpahin. Ntar nyampe ibu dosa. Doain aja. Wajah Akri begitu ceramahnya, ya beginilah emang cara nyari duitnya. Kok ceramahnya begitu, yang begitu, kalau nggak begitu nggak laku. Selesai ibu. Baik sangka aja, ibu dapat pahala. Mudah-mudahan sehat terus, banyak rezekinya, kaya, makin gagah suaminya, nurut, nggak pernah kemana-mana. Ya bu ya, udah diroda terus. Nggak, maksudnya diroda lagi santai pagi gitu ya. Jangan dimarah-marahin suami ibu. Sian. Yang jadi janda nggak enak bu. Saya baru kaget kemarin disebut janda gatel, saya pikir kenapa? Baru ngeliat tuh bu, jam 8 sore tiang listrik lagi gini aja. Oh, itu janda gatel, nggak bisa diem aja gitu. Baru paham saya ternyata. Tapi kalau bapak-bapak nggak ada disebut duda gatel. Ya nggak ada bu ya, buduk balik. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak juga sehat terus, usahanya lancar. Amin. Amin. Doain orang-orang yang berbuat baik sama kita, doain. Ya hari ini juga saya ikhlasin aja, kalau sikap tingkah laku ucap ikhlasin aja. Al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas juga masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Kadang-kadang kita bilang ikhlas tapi masih ingat aja. Ya bu ya. Mohon maaf ketua, kalaupun saya ceramah nggak berkenan, saya nggak pernah berpikir ceramah saya nyampe apa kagak. Yang paling penting uang yang sudah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Udah jadi hak milik saya. Nggak bisa itu. Mau panitia rapat lagi mau ambil, berantem urusannya. Tolong ikhlasin aja Pak RW, ikhlasin aja. Ya Pak RW, itu di bagian saya. Nanti kalau ada Bang Ambon mau ceramah saya bagi jiwa. Kan nongol dia. Beliau juga guru saya tuh, Pak Antonio ya. Orangnya lucu bu. Jadi makan juga nggak dikunyah. Dilihatin aja serpit keringnya habis. Buat sate yang dibawa kucing nasinya. Dah saya begitu pengen datang ke tempat makan tadi ngobrol bareng-bareng, saya merasa sudah punya keakraban di sini. Ternyata ibu-ibunya enak, bapak-bapaknya enak. Ya bu ya, mudah-mudahan kita enak di sini, enak juga nanti di surga. Amin. Kakak-kakak saya, ibu-ibu saya, nenek saya, mudah-mudahan terus Allah kasih kuat, sabar nemenin suami, nemenin anak. Ya abang-abang kita mudah-mudahan terus usaha lancar biar banyak rezeki. Amin. Kalau punya duit kasih istri pak, kasih istri pak. Ya bu, ibu pengen punya rumah, kasih. Ibu pengen punya emas, beliin ya. Ya, kita kan pengen pak lihat istri kita emasnya satu lengan ya. Dari sini ke sini kuning semua, bener bu. Ya, ibu pengen punya emas, ibu pengen punya mobil, ibu pengen punya pakaian bagus, pasti ibu pengen. Ibu senang, bapak pada belaksak mati. Habis-habisan udah buat istri bu. Mudah-mudahan bapak-bapak kita Allah kasih sehat terus. Usahanya lancar, kerjaannya cakep, panjang umurnya, dan sayang sama istri-istri. Ahabbal kalam minallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang disukai Allah cuma 4, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yuk dunia kita kejar, nggak bakal cukup ibu. Modal pulang tasbih kita bareng-bareng, subhanallah, walhamdulillah, wala Allahu Akbar,
ini Bu. Bersih belum tentu suci, tapi kalau suci pasti bersih. Walhamdulillah, sepatut kita puja dan kita puji hanya Allah. Wala ilaha illallah, banyak Tuhan di negeri kita, Tuhan kita hanya Allah. Belajar menerima perbedaan, walaupun kita beda tauhid tapi kita sama-sama ya Bu ya, karena kita hidup di negeri Pancasila. Sama-sama belajar menerima perbedaan, jangan galak sama orang. Sebab zaman sekarang zaman banyak ngomong Ibu. Orang tua udah ngajarin, punya mulut jangan sekata-katanya, punya tangan jangan secomot-comotnya, punya hidung jangan secium-ciumnya. Gampang bahasanya, berarti ini juga akhlak dari Rasulullah. Itu Bu, ada orang tua kita masih ingat nggak Bu? Punya mulut jangan sekata-katanya. Berapa banyak orang salah kata-kata berurusan, benar. Punya tangan jangan secomot-comotnya. Berapa banyak orang main comot-comot aja. Ya Bu, punya hidung jangan secium-ciumnya. Berapa banyak Pak orang punya kasus gara-gara salah nyium. Dia pikir itu istrinya, ternyata pembantunya. Lampunya gelap ya Bu. Makanya biar jelas besok Bapak pulang, hidupin dulu lampu baru cium bini Pak. Takutnya kita cium dulu baru hidupin lampu, ternyata itu pembantu kita Pak. Mudah-mudahan rumah Bapak terang terus ya. Listrik nggak ngejepret. Wallahu akbar, besar kekayaan orang-orang besar hebat, tapi yang maha besar hanya Allah. Punya kita la haula wala quwata, itu punya kita kata kiai saya. La haula wala quwata punya kita. Apa artinya? Enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada apa-apanya illa billah, kecuali Allah. Yuk kita lagi sekali lagi Bu, kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wala ta'ala bi syafaati Rasulillah ila hadrati abina wa ummina. Kita sebut bapak kita Bu. Kita kirim Fatihah. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia punya anak bakal ngirimin Fatihah sama. Siapa orang yang sering doain ibu bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Kita sebut wa ummina, sebut ibu kita, ibunya ibu kita. Yang masih hidup juga sebut Bu, mudah-mudahan Allah kasih sehat. Yang sudah meninggal kita sebut, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulumihim wa barakatihim bi karamatihim wa syafaatihim wa bi du'aihim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.